Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 Kitab Kuning yang beranggotakan 7 orang. Ada Putri Anggraini, Nadia Nurjihan, Seli Septiani, Tina Maulani, Adinda Hilwa Syahida, Linca Akifanela Afaf, dan Almaya Nur Ramadhani. Di sini kami akan membacakan dan menerangkan sekaligus memberikan contoh qawaid pada pertemuan kelima. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana dan adalah asyaikhu guru, al-imamu imam, al-ajalu yang mulia, al-ustadu guru, Burhanuddin rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yaqulu, dia berkata, kana thalabatul ilmi adalah para pencari ilmu, fi zamanil awal pada masa awal, yufawiduna mereka menyerahkan, umurohum urusan mereka, fit ta'allumi dalam belajar, ila ustadzihim ke guru-guru mereka, fakanu maka jadilah mereka, yaswiluna sampai, ila maqasidihim ke tujuan-tujuan mereka, wa muradihim dan keinginan mereka, wal'an sedangkan sekarang, yakhtaruna mereka memilih, bi'anfusihim dengan dirinya sendiri. Fala yahsulu maka tidak berhasil, maqsuduhum tujuan mereka, minal ilmi dari ilmu, wal fikhi dan kefahaman. Wakana dan adalah yuhka dihikayatkan, anna Muhammad bin Ismail bahwasanya Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, karena adalah beliau bada'a telah memulai bi kitab sholati pelajaran kitab sholat ala Muhammad bin Hasan kepada Muhammad bin Hasan. Faqala lalu bertanya lahu kepada al-Bukhari Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah ta'ala merahmatinya. Idhab pergilah kamu, wa ta'alam dan pelajarilah, ilmal hadith ilmu hadith. Lima ro'a karena dia memandang, anna sesungguhnya, dzalikal ilma ilmu itu, al-yaqu lebih pantas, bitab'ihi sesuai dengan watak al-Bukhari, wa talaba dan mencarilah, ilmal hadits ilmu hadis, fasoro maka jadilah, fihi dalam hadis, muqaddaman pendahuluan, ala jami'i atas semua, a'immatil hadis imam-imam hadis, wayam bagi dan semestinya, litolibil ilmi bagi pelajar, an la yajlisu hendaklah tidak duduk, qoriban terlalu dekat, minal ustadi dari guru, inda sabqi ketika belajar, bi ghairi daruratin dengan tanpa kebutuhan mendesak, aqrobu lebih mendekatkan, ila ta'dimi bal bahkan, yang bagi semestinya, ayyakuna hendaklah ada jarak, bainahu antara pelajar, wa bainal ustad dan antara guru, qadrul qausi seukuran busur, fa innahu karena sesungguhnya hal itu, aqrobu lebih mendekatkan, ila ta'dimi kepada penghormatan, wa yang bagi dan semestinya, litolibil ilmi bagi pelajar, ayah tariza untuk menjaga diri, anil akhlaqi adzamimati dari akhlak-akhlak tercela. Fa innaha karena akhlak tercela itu, kilabun ma'nawiyatun adalah anjing maknawi. Waqad qala dan sungguh telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulu tidak akan masuk, al malaikatu para malaikat, baitan ke sebuah rumah, fihi yang di dalam rumah itu, kalbun ada anjing, au suratun atau gambar. Wa innama dan hanyalah, yata'allam belajar, al-insanu manusia, biwasitatil malaki dengan perantara malaikat. Wal akhlaqu adzamimatu sedangkan akhlak tercela, tu'rafu itu bisa diketahui, fi kitabil akhlaqi di dalam kitab akhlak, wa kitabuna sedangkan kitab kita, hadza yang ini, layahtamilu tidak mencakup, bayanaha penjelasannya tentang akhlak tercela, khususon terutama, anitakaburi tentang takabur, wa ma'atakaburi karena takabur itu, layahsulul ilma tidak akan bisa meraih kepada ilmu. Jadi pada bagian ini menjelaskan bahwasannya
Yang pertama, keutamaan belajar ilmu hadis. Di sebuah kalimat awal menyebutkan rahimahullahu ta'ala idhab wa ta'allam ilmal hadis lima ro'a an dzalikal ilma. Artinya, semoga Allah merahmati orang yang pergi untuk belajar ilmu hadis ketika ia mengetahui bahwa ilmu tersebut, dan seterusnya. Nah, ini tuh menunjukkan keutamaan mempelajari ilmu hadis dan bagaimana seseorang memilih ilmu karena memahami urgensinya. Yang kedua itu ada kesungguhan dalam menuntut ilmu. Disebutkan baitnya fasara fihi muqaddiman ala jami'il ulum, yaitu ia mendahulukan ilmu hadis di antara semua ilmu lainnya. Ini adalah dorongan untuk fokus dan sungguh-sungguh dalam menuntut ilmu yang bermanfaat. Lalu yang ketiga ada adab terhadap guru atau ustadz. Poin-poin pentingnya yaitu yang pertama, tidak duduk di depan guru tanpa keperluan penting. Yang kedua, menyesuaikan diri dengan keadaan guru karena guru memiliki pengalaman dan kedudukan. Yang terakhir, menghormati guru dengan tidak menyela dan menjaga akhlaknya. Terdapat pada kalimat yang bagi itu lebih ilmi ayyahtariza anil akhlaqi adzamimah, yang artinya seorang penuntut ilmu itu hendaknya menjaga diri dari akhlak yang tercela. Lalu yang keempat ada peran akhlak dalam menuntut ilmu. Terdapat dalam bait innama yata'allamal insan biwasitatil malaikati al akhlaqiyah, yang artinya seseorang hanya bisa benar-benar belajar dengan perantara akhlak yang baik. Ini menunjukkan bahwa akhlak bukan hanya pelengkap, tetapi syarat utama dalam keberhasilan belajar. Yang kelima ada peran guru dalam membentuk karakter. Dikatakan bahwa guru perlu memahami kondisi murid, dan bahwa guru yang bijak menyesuaikan cara mengajarnya dengan karakter masing-masing murid. Ini juga menunjukkan pentingnya pengalaman dalam mendidik. Yang keenam, ada perbandingan ulama dulu dan sekarang. Cariin. Terdapat pada bait kana talabatul ilmi fi zamanil awal, yang artinya para penuntut ilmu zaman dahulu itu menyerahkan semua urusan mereka itu kepada gurunya. Nah, penjelasan ini tuh mengkritisi kondisi zaman sekarang, di mana murid-murid itu sering belajar tanpa bimbingan guru secara langsung dan lebih mengandalkan diri sendiri, yang bisa menimbulkan kekeliruan. Yang terakhir ada salah satu contoh ulama yang dicontohkan adalah Muhammad bin Ismail al-Bukhari. Disebutkan bahwa wakana Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullah. Nama-nama tokoh besar seperti Imam Bukhari yang tersebut sebagai teladan dalam menuntut ilmu dengan adab dan kesungguhan. Jadi kesimpulannya, dalam kitab Ta'lim Muta'alim tersebut itu menekankan pentingnya yang pertama, memilih ilmu yang bermanfaat, menjaga adab terhadap guru, menghindari akhlak tercela, bersungguh-sungguh dalam belajar, mengikuti jejak para ulama terdahulu. Terima kasih. Berikut qawaidnya. Skip tadi. Oh, udah. Bismillahirrahmanirrahim. Wakana wawu itu adalah kalimat hurufnya huruf athof. Hukumnya mabninya mabni fathah. Kana adalah kalimat fi'il madi. Hukumnya mabninya mabni fathah. Asyaikhu adalah kalimat isim, tandanya kemasukan al. I'rabnya dibaca rofa karena menjadi fa'il. Al-imamu kalimat isim, alamatnya tandanya kemasukan al. Alamat i'rabnya badal. Alamat i'rabnya rofa karena menjadi badalnya asyaikhu. Al-ajalu kalimat isim, tandanya kemasukan al. I'rabnya dibaca rofa karena menjadi naat. Al-ustadzu kalimat isim, i'rabnya dibaca rofa. Burhanuddin rahimahullah. Rahima kalimat isim, kalimat fi'il madi. Hukumnya mabni fathah. Hu kalimat huruf kalimat isim domir. Hukumnya mabninya mabni domah. Allahu kalimat isim, tandanya kemasukan al.
i'rabnya dibaca rofa karena menjadi fa'il. Yaqulu kalimat fi'il mudhari'. Alamat i'rabnya rofa. Alamat rofanya domah karena sepi dari amil nawasih dan amil jawazim. Karena talabatul ilmi, talabatu kalimat isim, tandanya kemasukan tanwin yang dibuang. I'rabnya dibaca rofa karena menjadi mudhof. Al-ilmi kalimat isim, tandanya kemasukan al. Alamat i'rabnya jar karena menjadi mudhof ilaih. Fi zamani, fi kalimat huruf jar. Alamat hukumnya mabninya mabni sukun. Az-zamani kalimat isim, tandanya kemasukan al dan kemasukan huruf jar dan dibaca jar. Al-awwali kalimat isim, tandanya kemasukan al, dibaca jar dan menjadi alamat i'rabnya jar karena menjadi karena kemasukan huruf jar. Yufawiduna kalimat fi'il mudhari'. Alamat i'rabnya wawu yufawiduna, alamat i'rabnya wawu karena dia yufawiduna kalimat fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang kemasukan syai'un, yaitu berupa wawu jamak. Umurohum, umuro kalimat isim, umuro kalimat isim, alamat i'rabnya nasab karena menjadi jamak taksir. Hum kalimat isim domir, alamat hukumnya mabni sukun. Fit ta'alumi, ila ustadihim, ila kalimah huruf jar, hukumnya mabninya mabni sukun. Ustadihim, ustadi kalimah isim, him kalimah isim domir. Fakanu, fa kalimah huruf atof. Kanu kalimat fi'il mudhari' yang kemasukan syai'un, yaitu berupa wawu jamak. Yaswiluna kalimat fi'il mudhari'. Alamat i'rabnya nasab karena dia kemasukan syai'un, yaitu berupa wawu jamak. Ila kalimah huruf jar, maqasidihim, maqasidi kalimah huruf, tandanya kemasukan kalimat isim, tandanya kemasukan jar, i'rabnya dibaca jar. Him kalimah isim domir, hukumnya mabninya mabni sukun. Him hanya dibaca kasroh karena mengikuti lafaz sebelumnya di. Wa muradi, wawu kalimah huruf atof. Wa muradi kalimat isim, him kalimah isim domir, hukumnya mabninya mabni sukun, hanya dibaca kasroh karena mengikuti pada lafaz sebelumnya, yaitu di. Wa muradihim. Baik, cukup sekian, akan dilanjutkan pada anggota yang selanjutnya. Terima kasih. Al-insanu manusia biwasitotil malaki, dengan perantara malaikat, wal ahlaku damimati, ahlak tercela, tu'rafu itu bisa fi dalam kitabil ahlaki, kitab ahlak, wa kitabuna sedangkan kitab kita hada yang ini, layahtamilu tidak mencakup
Bayanaha penjelasannya khususon terutama anit takaburi tentang takabur. Wa ma'at takaburi karena takabur layah sulu tidak akan bisa meraih ilmu kepada ilmu. Al ilmu itu harbun adalah musuh muta'ali bagi orang sombong, kasaili seperti air, harbun adalah musuh limakanil ali bagi tempat. Wakila dan dikatakan bijadin dengan kesungguhan, la bijidin bukan dengan kebenaran. Kullu majdin setiap keagungan, fahal apakah kebenaran, jadun maka bila jidin dengan tanpa kesungguhan, bimujidin bisa meraih keagungan. Fakam abdin banyak sekali ya kaumu bisa menempuh makoma bisa menempuh tempat, hurin orang merdeka, wakam hurin dan banyak sekali orang merdeka ya kaumu menempuh makoma abdin tempat hamba sahaya. Faslun satu pasal fijadin mengenai kesungguhan, wal muwadzabati dan terus menerus, wal himmati dan semangat. Summa kemudian la budda semestinya belajar, minal jiddi bersungguh-sungguh, wal muwadzabati dan terus menerus, wal mulazimati dan semangat, li talibil ilmi bagi pelajar. Wa ilaihi kepada hal li syaratun adalah petunjuk fi dalam Qur'anin Al-Qur'an ya qaulihi dengan firman Ta'ala Allah Ta'ala, walladzina dan orang-orang jahadu yang berjihad, fina mereka di jalan kami, lanahdiyannahum kamu akan membimbing mereka, subulana kepada jalan kami. Wa qaulihi ta'ala dan firman Allah Ta'ala, ya Yahya wahai Yahya, hudil kitaba ambillah buku itu, bikuwati dengan sekuat tenaga. Wa qad kila dan dikatakan man talaba siapa yang mencari syai'a sesuatu, wajada dengan sungguh-sungguh, wajada dan akan mendapatinya. Waman dan siapa saja qara'a yang mengetuk baban kepada pintu, walaja dengan sungguh-sungguh, walaja pasti berhasil. Wakila dan dikatakan biqadrima dengan seukuran sesuatu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqila dan dikatakan biqadrima dengan seukuran, tata'anna yang bersungguh-sungguh, tanalu ma tamanna apa yang kamu cita-citakan. Qila dikatakan yahtazu perlu fit ta'alumi dalam belajar, wa tafaquli dan memahami, jiddi salasati kepada tiga kesungguhan, muta'allimi dan kesungguhan murid, wal ustadi dan ustad, wal abi dan orang tua, in kana jika bapak, fil ahya masih hidup, angsyadani telah menasihati, syekhul imamul ajalu syekh imam yang mulia, ustadu dan guru, rahmatullahi ta'ala lil imam syafi'i menasihati kepada Syafi'i, al-jiddu kesungguhan itu, yudani mendekatkan, kulla amrin segala masalah, syasyi'in yang sulit, wal jiddu dan sungguhan itu, yaftahu bisa membuka, kulla babin pintu, mughlaqin yang terkunci, wa wal haqqillah dan makhluk Allah yang paling pantas, bilhammi untuk hamrun adalah zuhimatin yang memiliki cita, bal yabla bi'aishin dengan kehidupan, dayikin yang sempit, wa minad dalili al qada'i wal hukmihi dan di antara dalil yang menunjukkan kepada keputusan, bu'sul balibi adalah kesulitan, watibul arsyil ahmaki dan kebahagiaan kehidupan orang tolol, lakinna maruzqal hizaj tetapi orang yang diberi rizki, hurima dengan kecerdasan biasanya terhalang, al-ghina dari kekayaan, Qidani adalah dua hal, yaftariqoni yang berbeda, ayat tafarruqin dengan sangat mencolok, wa unsyidatu li ghairihi dan saya telah menasihatkan kepada selainnya. Taman naita kau berkata, angtusti untuk menjadi faqihan ahli fikih, mutadhiron yang pandai berdebat, bil ghairi anain dengan tanpa kesungguhan, wal jununu padahal kegilaan itu, fununu bermacam-macam, walaisa dan tidak bisa,
iktisabu amali, akan mendapatkan harta, zuna musyafaqatin, tapi capek, wa tahallamuha, yang harus memikulnya, fal ilmu, maka ilmu, kaifa yakunu, bagaimana bisa, qala Abu Thayyib, berkata Imam Abu Thayyib, walam arafi, saya belum pernah melihat, uyubin nasi, pada kecatatan manusia, aiban, satu, secara kanaftu, seperti qadirina alal tamami, kekurangannya kepada kesempurnaannya, wala buddha, dan semestinya li talibil ilmi, bagi pelajar, min syahal laili, dari bangun malam, kama qala syair, berkata syair. Kama qala syairu, sebagaimana berkata penyair, biqadril kaddi, dengan seukuran kepayahan, tuktasabu, kamu bisa meraih, al-ma'ali, kepada derajat-derajat yang tinggi, waman, dan siapa saja, tolaba, yang mencari, al-ula, ketinggian, sahiro, maka dia harus al-layali, bangun di malam hari, tarumu, kamu bisa meraih, al-izza, kemuliaan, summa, kemudian, tanamu, kamu tidur, laila, di malam hari, yaghusu, akan menyelam, al-bahra, ke laut, mantolaba, orang yang mencari, al-la'ali, mutiara, mulul ka'bi, ketinggian cita-cita itu bisa diraih, bilhimami, dengan semangat, al-awali, yang tinggi, wangizul mar'i, dan kemuliaan seseorang, fi sahari, ada pada bangun, al-layali, di malam hari. Dalam syair tersebut terdapat beberapa qawaid. Yang pertama ada isim majrur. Isim majrur ini adalah kata benda atau isim yang mengalami perubahan harokat akhirnya menjadi kasroh karena dimasuki oleh huruf jar seperti bi, fi, min, ala, ila. Contohnya dalam syair itu ada biqadril kadda. Qadri menjadi majrur karena dimasuki huruf bi. Kemudian ada maf'ul bih. Maf'ul bih itu isim atau kata benda yang menjadi objek langsung dari fi'il, yaitu sesuatu yang terkena pekerjaan dari pelaku. Contohnya di sini ada tarumulang izza. Izza adalah maf'ul bih dari fi'il tarumu atau kamu menginginkan. Kemudian ada mudhof dan mudhof ilaih. Idhofah adalah penyandaran dua kata benda, yang pertama disebut mudhof dan yang kedua disebut mudhof ilaih. Kata mudhof tidak memakai alif lam dan tidak tanwin, sedangkan mudhof ilaih selalu majhur. Contohnya dalam syair itu ada qadri kada. Qadri itu mudhof dan al-kada itu mudhof ilaih. Kemudian ada fi'il majhul. Fi'il majhul adalah fi'il atau kata kerja yang berbentuk pasif, yaitu pekerjaan yang tidak diketahui pelakunya secara jelas dan objeknya menjadi naibul fa'il. Contoh dalam syairnya yaitu taktasabul ma'ali. Fi'il taktasabu adalah bentuk mahjul dari fi'il yaktasibu. Kemudian ada jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah itu kalimat yang diawali oleh isim, terdiri dari mubtada yaitu subjek dan khobar yaitu predikat. Contoh dalam syair itu ada ngizul mar'i fi saharil layali. Ngizul mar'i merupakan mubtada dan fi saharil layali merupakan khobar. Kemudian ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu kalimat yang diawali oleh fi'il atau kata kerja, biasanya diikuti oleh fa'il atau pelaku dan bisa ada maf'ul bih. Contoh dalam syair itu ada tarumulang izza. Tarumu itu sebagai fi'il, fa'ilnya dhamir mustatir atau kamu, maf'ul bihnya ala izza. Selanjutnya, taroktu, saya meninggalkan an-nauma, tidur, robbi, wahai tuanku, fil layali, di malam hari, li ajli ridoka,
untuk meraih ridhomu ya maula mawali, wahai tuan para tuan. Waman dan siapa saja Roma yang bermaksud al-ula meraih ketinggian minahoiri kadi tanpa kepayahan adu al-mumrofil tolabi, dia hanya menyia-nyiakan usia tolabil muhali untuk meraih yang mustahil. Fawakitni maka berilah aku pertolongan ila takswili mendapatkan ilmi untuk ilmu, wa balighni dan sampaikanlah aku ila aqsal ma'ali untuk sampai kepada tempat-tempat tertinggi. Wakila dan dikatakan itakhidi jadikanlah al-laila waktu malam jamalan sebagai kendaraan tudrik, pasti kamu akan meraih bihi dengan itu amala harapan. Qala musannifu berkata pengarang, wa qad ittafaqa sungguh telah sepakat li kepadaku nadmu sebuah nadhum fi hadzal ma'na yang sesuai dengan tujuan hidup. Mangsya'a siapa yang ingin ayyahtawiya untuk meraih amalahu cita-citanya jumala dengan mudah, falyatahid maka jadikanlah lailahu malamnya fi darkiha dalam kegelapannya jamala sebagai kendaraan. Aqlil kemudian kurangilah to'amaka makanmu ka supaya tahdo kamu bisa bertahan bihi dengan begitu saharo di malam hari. Insyikta jika kamu mau ya sahibi wahai sahabatku, ang tablugo untuk meraih al-kamala kesempurnaan. Wakila dan dikatakan man siapa saja asharo yang bangun nafsahu di dirinya bilaili di waktu malam, faqad fariha maka sungguh telah bahagia kolbu di hatinya binahari di siang hari, wala buddha dan semestinya litolibil ilmi bagi pelajar minal muwadobati dari kontinuitas terus menerus ala darsi wa takrori dan pengulangan belajar di awali laili di permukaan malam wa akhirihi dan di akhir malam, fa innama bainal isa'aini karena sesungguhnya sesuatu yang ada antara dua isya wa waktu sehari adalah waktu berjaga, waktun mubarakun adalah waktu yang diberkahi. Kila dikatakan fil makna mengenai pengertian ini si'run sebuah syair, ya tolibal ilmi wahai bagi pelajar basyiri bergaulah kamu wal alwaro'a dengan orang-orang yang hati-hati, wazan nibi dan jauhilah anaumal watruki dan tinggalkanlah tidur, asiba'a kenyang. Dawi terus menerus ala darsi belajar, la tufarikhu janganlah kau meninggalkannya, fal ilmu karena ilmu bidarsi dengan dipelajari terus menerus, koma akan tegak, war tafa'a dan tinggi, fayag tanimu maka hendaklah mempergunakan pelajar ayamal hadasati pada masa-masa muda, wa unwana sababi dan masa-masa muda, kamakila dan dikatakan bidar biqadril kadi dengan seukuran kepayahan, tu'to kamu akan diberi ma apa-apa tu tarumu yang kamu inginkan, faman maka siapa saja Roma yang ingin meraih almuna cita-cita lailan hendaklah di malam hari, yakumu dia bangun, wa ayama hadasati dan pada masa-masa muda, fagtanim maka hendaklah kamu menggunakan maka masa muda itu, ala ingatlah innal hadasata sesungguhnya masa muda itu layat latadumu tidak abadi, wala yuzhad dan janganlah memayahkan pelajar nafsahu kepada dirinya, juhdan dengan semangat, wala yud'ifi dan janganlah memperlemah pelajar anafsa pada dirinya, hatta sehingga yantoti'a putus asa, anil amali dari bekerja, bal yastamili hendaklah menggunakan pelajar bahkan arifko kelembutan, fidalika dalam hal itu, wafirku karena lembut itu, aslun adimun adalah modal yang besar, fizami'i asyai dalam segala hal. Qala bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ala ingatlah inna hadad dini sesungguhnya agama ini, matinun adalah kokoh, fau gilu maka berusahalah kalian, fihi di dalam agama, birifki dengan lembut, wala tubgid dan janganlah kalian membenci, ala nafsika pada dirimu,
ibadatallahi, untuk ibadah kepada Allah, fa innal munbita, karena sesungguhnya Allah lah yang menumbuh, la ardon, bukan tanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salatu wassalam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsuka dirimu, matiyatuka adalah kendaraanmu, farfuk maka sayangilah, biha dirimu, wala buddha dan semestinya, litolibil ilmi bagi pelajar, minal himati aliyati dari semangat yang tinggi, fil ilmi dalam mencari ilmu, fa innal mar'a karena sesungguhnya seseorang yatiru bisa terbang, bihimmatihi dengan semangatnya, katoiri seperti burung, yatiru bisa terbang, bijana haihi dengan kedua sayap. Qala Abu Thalib Thayyib, berkata Abu Thalib, ala qadri ahlil azmi, sesuai dengan ukuran tekad ahli ilmu, takti akan datang al-azaimu kekuatan-kekuatan, wa takti dan akan datang al-makarimu kemuliaan, ala qadril karimi sesuai dengan kadar kemuliaan, wa ta'zumu dan akan menjadi besar, fi ainis sohiri dalam pandangan orang kecil, sighoruha hal-hal yang kecilnya, watas huru dan akan menjadi kecil, fi ainil azimi dalam pandangan orang besar, al-adhoimu masalah-masalah yang besar, warroksu dan modal, fi tahsilil asyai untuk mendapatkan segala sesuatu, al-jiddu adalah sungguh-sungguh, wal himmatul aliyatu dan semangat yang tinggi, faman maka siapa saja, kanat himmatuhu yang ada semangatnya, hifdho jami'i kutubi Muhammad ibnil Hasan untuk menjaga semua buku-buku karangan Muhammad bin Hasan rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya, waktarona dan dia terus menerus, bidzalika menghafalkan semua kitab itu, al-jiddu dengan kesungguhan, wal muwadzobatu dan terus menerus, fadzohiru maka kenyataannya, annahu sungguh bahwa dia, yahfadzu bisa menghafal, aksaroha bagian terbesar dari kitab itu, wanisfaha dan setengahnya. Fa'amma maka adapun, idza kanat apabila ada, lahu baginya, himmatun aliyatun semangat yang tinggi, walam yakun tapi tidak ada, lahu baginya, jiddun kesungguhan, aukana atau ada, lahu bagi pelajar, jiddun kesungguhan, walam yakun tapi tidak ada, lahu bagi pelajar, himmatun aliyatun semangat yang tinggi, layah sulu maka tidak akan berhasil, lahu bagi pelajar itu, illa ilmun qalilun kecuali ilmu yang sedikit. Di sini saya akan membacakan kitab Ta'lim Muta'alim dari halaman 31 baris ke-6 sampai halaman 32 baris pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakara dan telah menyebutkan, asy-syaikhul imamu, asy-syaikhu guru, al-imamu pemimpin, al-ajalu yang mulia, al-ustadzu Radiyuddin, Ustadz Radiyuddin, an-Naisaburiyu orang Buriyu, rahimahullah semoga Allah merahmatinya, fi kitabi dalam kitab, makarimi mulia, makarimil akhlaki akhlak-akhlak yang mulia,
anna Dzulqarnaini, bahwa Raja Dzulqarnain, lama aroda, ketika bermaksud, ayyusafira, untuk berpergian, liyastauliya, untuk menguasai, alal masyriqi, ke timur, wal maghribi, dan ke barat, syawarul hukama, dengan orang-orang bijak beliau bermusyawarah terlebih dahulu, fi dzalika, pada waktu itu, waqala, dan berkata, kaifa, bagaimana, usafiru, saya akan berpergian, lihadzal qadri, untuk kekuatan ini, minal mulki, dari kerajaan, fa inna dunya, karena sesungguhnya dunia, qalilatun, adalah kecil, faniyatun, akan hilang, wal mulkad dunya, kerajaan dan pemilik dunia pun, amarun, kerajaan, haqirun, adalah masalah yang hina, falaisa hadza, maka bukanlah ini, min uluwil himmati, termasuk semangat yang tinggi, faqolati, maka berkatalah al hukama, orang-orang bijak, safir, silakan berpergian engkau, liyahsula, supaya bisa meraih, laka, untukmu, mulkud dunia, kerajaan dunia, wal akhirati, dan akhirat. Faqala hadza, lalu berkata Dzulqarnain, hadza hasanun, ini adalah bagus. Baik, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Kurang lebihnya afwan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.